Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga semua sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika. Mudah-mudahan pelajaran yang lalunya masih ingat ya. Coba pelajaran yang lalunya tentang apa? Tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Insyaallah ibu hari ini akan melanjutkan dengan operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Tapi sebelumnya silahkan kalian berdoa dulu ya. Yuk kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memudahkan pemahaman kita dalam mempelajari matematika ini ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum dilanjut seperti biasa ya, absennya di kolom komentar. Silahkan kalian like, boleh subscribe juga, menjadi sedekah ya. Kita sebutkan ya nama dan kelasnya seperti biasa di kolom komentar. Kita mulai ya belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat sini ya. Operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Apa itu perkalian? Tentunya kalian sudah tahu di SD. Perkalian itu penjumlahan berulang ya dengan bilangan yang sama nih. Operasi perkalian merupakan penyederhanaan operasi penjumlahan berulang yang sama. Seperti kalian minum obat. Berapa kali minum obat? 3 kali 1. Itu artinya 3 kali kalian meminum obat satu-satu ya, tidak disekaligus,kan pagi-pagi 3 tablet, tidak. Kalau tablet ya, kalau 3 kali 1 berarti pagi 1, siang 1, malam 1, misal seperti itu. Berarti 3 kali 1 itu 3 kali menjumlahkan angka 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak 3 kali. Kita lihat sekarang misal nih 3 kali 4 berarti 3 kali menjumlahkan 4 secara berulang. 4 ditambah 4 ditambah 4 isinya iya 12 ya. Gimana kalau ada negatifnya? Sama saja, 3 kali negatif 4 berarti kalian menjumlahkan negatif 4 ini sebanyak 3 kali berulang ya. Negatif 4 ditambah negatif 4 tambah negatif 4. Ini negatif. Oh, kemarin dalam menjumlahkan bilangan bulat kalau semuanya negatif pasti hasilnya negatif. Angkanya tinggal kalian jumlahkan. 4 tambah 4 tambah 4 12. Bu, gimana kalau menemukan 3-nya yang negatif? Negatif 3 kali negatif 4. Oh, negatifnya simpan di depan saja, itu sebagai inversenya ya. Kalian buat kurung di sini. Negatif 3 kali min 4. Nah, 3 kali min 4 sama dengan yang atas. Berarti kalian menjumlahkan negatif 4 3 kali secara berulang dan hasilnya berapa? Hasilnya negatif 12. Di luarnya ada negatif di sini tandanya, berarti inversenya. Lawan dari negatif tentunya positif, maka hasilnya positif 12 ya. Gimana kalau 4-nya positif, negatif 3-nya yang 3-nya yang negatif, berarti negatifnya simpan di luar, pakai kurung. 3 kali 4 kalian udah tahu menjumlahkan 4 yang isinya 12, ada negatif di luar, berarti inverse atau lawan dari positif 12, berarti isinya negatif 12. Nah, perlu diingat oleh kalian sebagai ingatan ya untuk angka-angka yang lain, kalau positif kali positif itu hasilnya bakal positif. Sekarang kita lihat lagi negatif kali negatif, yang ketiga, baris ketiga. Oh, ternyata hasilnya positif. Berarti kalau yang tandanya sama dalam perkalian itu akan menghasilkan positif. Positif kali positif, positif. Negatif kali negatif juga positif. Nah, yang berbeda tanda, ini positif kali negatif atau negatif kali positif, maka tandanya negatif. Seperti itu ya. Kita lanjut dengan sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya apa saja? Coba masih ingat nggak sifat kemarin dalam penjumlahan?
Iya, ada komutatif, ada asosiatif, ada identitas ya. Begitupun dalam perkalian, nanti ditambah dengan sifat distributif. Yang pertama sifat komutatif, masih ingat komutatif itu apa? Pertukaran ya. Kita tukar-tukar tempatnya boleh, hasilnya sama. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku seperti ini. A kali B sama dengan B kali A. Berarti 3 kali 4 hasilnya akan sama dengan 4 kali 3. Coba kalau 10 kali 8 akan sama hasilnya dengan 8 kali 10. Seperti itu ya. Itu namanya sifat komutatif. Kemudian sifat asosiatif. Sifat asosiatif, nah hampir sama seperti penjumlahan kemarin, pengelompokan pakai kurung. Kalau sekarang tandanya kali. A kali B kali C itu akan sama hasilnya dengan A kali dalam kurungnya. Sekarang pindah ke B kali C, itu asosiatif. Bisa kalian buktikan dalam bilangan nanti ya. Kemudian unsur identitas. Masih ingat nggak kemarin unsur identitas penjumlahan berapa? Ya betul, angka 0. Berapapun bilangan kalau ditambah 0 akan tetap. Begitupun dalam perkalian ya. Ada suatu bilangan yang bila dikalikan dengan bilangan tersebut akan tetap hasilnya. Kira-kira bilangan berapa? Iya, angka 1 ya. Nih, 1 kalau pakai kali A ya, 1 kali A itu akan sama hasilnya dengan A kali 1, sifat komutatif, maka hasilnya dengan A. Kalau ibu punya bilangan angka 5 dikalikan dengan 1 kali 5 hasilnya akan sama dengan 5 dikali 1, isinya 5. Seperti berapapun bilangan kalau dikali 1 hasilnya tetap ya. Yang terakhir sifatnya sifat distributif. Nah, sifat distributif itu seperti apa? Diuraikan ya. A kali B tambah C. Maka kalian bisa menghitungnya A kali B dulu, kemudian ditambah dengan A kali C. Atau juga dua-duanya diurai. Kalian A-nya mau diurai, B dan C-nya diurai, boleh. Seperti ini, misal perlihatkan bahwa 17 kali 23 itu 391. Kalian kotret seperti ini? Bisa. Tapi gimana menurut sifat distributif? Ini dua-duanya juga boleh diurai. 17 itu berapa? 10 tambah 7. 23 berapa? 20 tambah 3. Kalian boleh mengerjakannya seperti ini. Menjadi 17 dikali 23 itu 10 tambah 7 dikali dengan 20 tambah 3. Satu-satu kalian ngalikannya. Boleh. 10 kali 20, nah 200. 7-nya kali 20 berapa? 140. Yang satu lagi angka 10-nya kali 3, 10 kali 3 30. Kemudian 7 kali 3 21. Kalian jumlahkan semuanya. 200 tambah 140 berapa? 340 tambah 30 370 tambah 21 lagi 391. Atau mau satu-satu boleh ya. 17 dikali 20 berapa? 17 kali 3 berapa? Boleh itu ya. Nah, sesudah perkalian kalian pahami, ada hubungannya dengan pembagian. Kalau perkaliannya sudah hafal, insya Allah pembagiannya juga bisa. Karena pembagian itu kebalikan dari operasi perkalian. Seperti pengurangan juga kebalikannya dari operasi penjumlahan ya. Nih, kita lihat kalau kalian punya sebuah angka, misalkan masih dalam ABC, A dibagi B hasilnya C, atau ditulisnya A per B sama dengan C, maka kalian yang harus dipikirkan cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya A. B kali C ini harus hasilnya A ya. Berarti kalian bisa rubah A itu sama dengan B kali C, karena tadi pembagian itu lawan dari perkalian, kebalikannya ya. Nah, A-nya itu misal ibu punya angka 20 dibagi 5, berapa 20 dibagi 5? Oh, berarti cari bilangan si C-nya itu kalau dikalikan 5 isinya 20. Kira-kira berapa 20 bagi 5? Iya, betul 4 ya. Lanjut, pembagian dengan bilangan 0. Misal ibu punya sebuah bilangan dibagi 0, A dibagi 0 sama dengan C. Berarti kalian harus memikirkan C dikali 0 yang hasilnya A. Coba kalau bilangan dikali 0 hasilnya berapa? 0. Jadi nggak bakal ada isinya ya.
5 dibagi 0 sama dengan berapa? Berarti harus cari bilangan yang kalau dikali 0 hasilnya 5, gak bakal ada. Jadi pembagian dengan bilangan 0 itu tidak dapat didefinisikan, gak ada isinya ya. Contoh dalam bilangan yang lain. Ini pembagian ya. Ibu punya angka negatif 72 dibagi 8. Gimana kalau negatif? Hampir sama tadi dengan perkalian. Kalau negatif dibagi positif, ini beda tanda. Beda tanda berarti hasilnya bakal negatif. Seperti biasa, 72 dibagi 8. Berarti kalian memikirkan 8 kali berapa yang isinya 72. Nanti pakai tanda negatif. Atau mau langsung juga dipikirin 8 kali berapa yang isinya negatif 72. Kalian kan sudah hafal kalian ya, perkalian ya waktu di SD. Coba 8 kali berapa? Ternyata yang pas itu angkanya negatif 9. 8 kali negatif 9 isinya negatif 72. Seperti itu. Mungkin sampai di sini materinya. Kita cobain dalam angka-angka ya, tentang perkalian dan pembagian seperti tadi. Yuk kita sama-sama. Misal ibu punya angka nih, masih perkalian ya. Tadi sifatnya yang pertama apa? Komutatif ya. 5 dikali berapa ya? 5 kali 8 deh. Berapa 5 kali 8? Itu kalau menurut sifat komutatif akan sama hasilnya dengan 8 dikali 5 isinya. Iya betul, 40. Nah, seperti itu sifat komutatif. Sekarang kalau pakai negatif, 4 dikali negatif 9. Ayo, ada yang tahu berapa hasilnya? Itu akan sama dengan negatif 9 kali 4. Atau langsung isinya juga boleh. Positif dan negatif ini tandanya beda. Kira-kira tandanya hasilnya positif apa negatif? Iya betul, negatif ya. Nah, negatif berapa? Tinggal 4 kali 9, 36. Betul. Itu perkaliannya ini positif kali positif hasilnya positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Ibu coba angka yang lain. Negatif 6. 0 ibu ya. Negatif 6 dikali negatif berapa? 11. Ada yang tahu? Berapa negatif 6 kali negatif 11? Tandanya dulu. Kira-kira apa tandanya? Negatif kali negatif hasilnya? Iya, positif ya. 6 kali 11 berapa? 66. Sekarang tanda di depannya yang negatif, Bu. Negatif 7. Misal mau dikali dengan 5 deh. Negatif 7 kali 5 berapa? Tandanya dulu. Negatif kali positif tandanya negatif. Berapa? 35. Jadi harus diingat, perkalian yang berbeda tanda hasilnya negatif. Tapi kalau yang sama tanda, walaupun itu negatif sama negatif, hasilnya positif. Begitupun pembagian. Kita cek pembagian. Ibu punya angka 32. Mau dibagi dengan 8. Berapa ya? 32 dibagi 8, positif dibagi positif, tentu positif, hasilnya 4 ya. Bu, gimana kalau 32-nya dibagi dengan negatif 8? Gimana hasilnya? Positif dibagi negatif? Iya, negatif. Negatif berapa? Negatif 4. Ya, gimana kalau negatif sekarang di sininya? Negatif 32 dibagi negatif, hasilnya pasti positif. Positif 4. Jadi ingat, yang sama tandanya positif bagi positif, positif. Negatif bagi negatif juga positif. Seperti itu. Itu dalam pembagian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, tadi pembagian dengan 0. Misal ibu punya angka berapa ya? 9. Mau kalian bagi dengan 0. Berarti kalian harus memikirkan
Bilangan berapa yang kalau dikalikan 0 itu isinya 9? Sampai kapanpun nggak bakal nemu. Oh bu, 9 kali 0, 0. Oh 0 kali 0, 0. Jadi nggak bakal ada. Jadi isinya tidak didefinisikan. Seperti itu ya. Nah, itu kalau dibagi dengan 0 ya. Lanjut boleh. Nah, coba kita tebak-tebakan dengan pembagian, mau? Oke. Ibu punya angkanya 64 dibagi dengan negatif 8. Berarti kalian harus memikirkan negatif 8 ini dikali berapa ya supaya isinya 64. Kira-kira hasilnya positif apa negatif? Ya, negatif. Ayo, negatif berapa? Negatif 8 gitu ya. Kalian boleh berlatih dengan beberapa angka ya. Kalian hafalkan tugasnya untuk hari ini. Kalian rangkum, fotokan di grup ya. Sama yang kemarin kalian belum mengirimkan tugas di grup, fotokan dengan yang ini ya. Di kolase boleh, kalian udah pinter itu di kolase ya tugasnya, dipotokan, diberi nama dalam fotonya, kemudian nggak ada latihan deh ya, tapi kalian boleh menghafalkan perkalian, pembagian yang banyak. Nanti pas kita masuk insya Allah minggu depan ibu tes perkaliannya ya. Sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti di kolom komentar atau di WA grup ya. Kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sehat-sehat semuanya.